Maka masyarakat Aceh, khususnya anak muda, teman-teman yang di sana berpikir, kami masih ada harapan nggak ya tentang masa depan, kami akan sekolah bagaimana tahun depan, 5 tahun ke depan, sedangkan sawah-sawah orang tua kami juga sudah habis. Saya ingin sampaikan bahwa masalah itu nggak pernah salah milih pundak teman-teman. Bahwa hari ini Tuhan lewat semesta alam akhirnya memilih pundak teman-teman, itu tandanya yang akan dipersiapkan adalah teman-teman. Mari kita lihat ini sebagai satu realitas tanpa mendramatisasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi, tapi sejarah menunjukkan bahwa kita selalu bisa go bigger ketika kita menghadapinya juga dengan kuat dan selalu tutup. Kalau hidup hari ini memukul kita keras, pukul kembali lebih keras teman-teman, sehingga kalaupun terpantul jatuh, maka kita tahu bounce back-nya akan lebih tinggi. Lihat itu sebagai harapan, karena hanya harapan, cita-cita dan keyakinan yang membuat kita akan terus bergerak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, video yang barusan kita lihat tadi adalah salah seorang influencer asal Aceh, yaitu Shirley, atau nama lengkapnya Shirley Annavita. Dia yang selama ini sering berkomentar lancang tentang musibah banjir yang terjadi di Aceh. Bahkan di beberapa media nasional, dia sangat gencar mengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menetapkan Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Nah, Shirley ini tidak hanya ngomong di media, tidak hanya tampil di forum-forum diskusi, tapi dia juga mengunjungi langsung, terjun langsung ke lapangan untuk melihat korban banjir, baik Aceh Tamiang, bahkan sampai ke Gayo Lues. Justru yang terjadi di lapangan lebih menyakitkan. Karena gentar ya, mengkritik pemerintah, memberitahukan kepada dunia melalui media apa yang sesungguhnya terjadi di Aceh. Maka baru-baru ini Shirley mendapatkan teror dari orang-orang tak dikenal. Teror ini seolah-olah menyumpal mulut Shirley agar tidak menyampaikan kondisi real yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan demokrasi di Indonesia hanya tertulis di atas kertas. Kebebasan menyampaikan pendapat di negeri ini hanya tertulis di atas kertas. Tetapi belum sepenuhnya dapat disampaikan. Apa yang sesungguhnya terjadi, sebenarnya itu yang harus disampaikan. Kita tidak perlu menutup-nutupi apa yang terjadi di lapangan. Pemerintah Indonesia tidak jatuh harga dirinya karena menyampaikan kondisi real yang sesungguhnya. Meminta bantuan asing kepada dunia luar. Membuka kesempatan untuk masuknya NGO-NGO atau lembaga-lembaga internasional. Tidak membuat marwah Indonesia menjadi rendah. Justru, utang yang semakin menumpuk itu dibanggakan, yang seharusnya itu yang sangat memilukan. Karena justru hutang itulah yang membuat harga diri sebuah bangsa menjadi rendah. Teman-teman, mungkin kisah Shirley ini juga dialami oleh aktivis-aktivis kemanusiaan yang lain. Orang-orang yang pro kepada masyarakat kecil hari ini bersuara harus terbatas. Yang mengkritik pemerintah mendapatkan ancaman, teror, intimidasi, dan lain sebagainya. Hal ini bukan kali ini saja terjadi, bahkan ada kasus-kasus lain yang dilakukan oleh media pada saat banjir Aceh, perampasan HP, intimidasi, dan segala macam masih terjadi di negeri ini. Apakah pemerintah tutup mata tentang hal ini? Kita juga tidak paham. Baiklah teman-teman, sahabat Daya Online Aceh News, ini dia kita lihat bagaimana ya Shirley ketika mendapat teror pada
Ya, suatu ketika pada saat dia bangun pagi ternyata sudah ada bahan-bahannya, baik telur busuk, kemudian ada kertas, mobilnya, dan segala macam bentuk teror di negeri ini, teman-teman, yang kita tidak sampai pemikiran kita bahwa ada yang tidak senang dengan kebenaran. Kita lihat videonya, teman-teman ya. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini